Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem instrumen, yang mana bermata kuliah anatomi fisiologi manusia 2. Sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Mira Febriani Magister Sains, yang mana sebagai dosen pengampu kami. Mana beranggota Anissa Salutika, saya sendiri dengan NIM 2201150 dan Dini Aprilia Rahma 2201157, dipakai Syanindia Putri 2201158, Fauzia Nur Afifah 2201162, dan Nandia Silviani Sahfitri 2201174, Nikita Septiani 2201175, Ridwan Kurniawan 2201182, dan Cindy Jayang Putri 2201187. Topik pembahasan kami yang pertama adalah anatomi kulit, dan yang kedua struktur aksesoris kulit, dan yang ketiga fungsi-fungsi kulit. Yang pertama itu adalah integumentary system. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan dan memisahkan dan juga menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh, yaitu kulit, yang melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan menghasilkan vitamin dan juga hormon. Kulit itu adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan tubuh paling luar dan merupakan salah satu organ terbesar di mana membentuk 15% dari berat badan keseluruhannya. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutis. Penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilia Rahma dengan NIM 2201157. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai epidermis atau bagian kulit paling luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan kulit, yaitu yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum. Merupakan lapisan epidermis paling atas dan menutupi semua lapisan epiderma lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti dan tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air. Yang kedua yaitu ada lapisan bening atau stratum lucidum. Lapisan bening atau stratum lucidum disebut juga lapisan barier, terdapat langsung di bawah lapisan corneum atau tepat di bawah lapisan tanduk, yang merupakan lapisan sel yang berbentuk pipih, mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya, dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Yang ketiga yaitu lapisan berbutir atau stratum granulosum, tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini paling jelas pada kulit telapak tangan dan kaki. Yang keempat yaitu lapisan bertaju atau stratum spinosum. Lapisan bertaju atau stratum spinosum disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma yang berbentuk kubus. Jika sel-sel lapisan yang saling berlepasan, maka seakan-akan selnya bertaju. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Yang kelima dan yang terakhir ini merupakan lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basal. Merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Intinya besar jika dibandingkan ukuran selnya dan sitoplasmanya basofilik. Berikut merupakan gambar dari lapisan kulit. Yang pertama yaitu lapisan tanduk yang terletak paling atas. Kemudian di pertengahan itu ada lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan tajuk. Dan yang paling terakhir itu yaitu lapisan tunas atau lapisan basal. Sekian dari materi yang akan saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofini Safitri dengan NIM 2201174. Di sini saya akan menjelaskan dermis. Dermis adalah tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili.
Pada dasarnya, dermis terdiri atas sekumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut akan kembali ke bentuk semula, dan serat protein ini yang disebut kolagen. Lapisan dermis juga ini mengandung sel-sel khusus yang membantu mengatur suhu, melawan infeksi, air, menyimpan dan suplai darah dan nutrisi ke kulit. Sel-sel khusus dari dermis juga membantu mendeteksi sensasi dan memberikan kekuatan dan fleksibilitas untuk kulit. Komponen dermis meliputi pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai transfer oksigen dan nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah. Ini juga pembuluh darah ini juga mengangkut vitamin D dari kulit tubuh. Selanjutnya, pembuluh getah bening sebagai pasokan atau cairan susu yang mengandung sel-sel darah putih dari sistem kekebalan tubuh pada jaringan kulit untuk melawan mikroba. Berikutnya ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dengan mengangkut air ke permukaan kulit, di mana ia dapat menguap untuk mendinginkan kulit. Selanjutnya ada sebasi atau minyak kelenjar, yaitu membantu untuk kulit tahan air dan melindungi terhadap mikroba. Mereka melekat pada folikel rambut. Berikutnya ada folikel rambut seperti rongga berbentuk tabung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Selanjutnya ada sensori reseptor saraf yang mengirimkan sensasi seperti sentuhan nyeri dan intensitas panas ke otak. Kolagen protein struktural tangguh yang memegang otot dan organ di tempat dan memberikan kekuatan dan bentuk ke jaringan tubuh. Selanjutnya yang terakhir ada elastin protein karet yang memberikan elastisitas dan membuat kulit meregang. Hal ini juga ditemukan di ligamen, organ, otot, dan dinding arteri. Di dalam lapisan kulit janggat terdapat dua macam kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar palit. Kelenjar keringat ini terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar, dan duet yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Kelenjar keringat ini terdiri atas dua, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin yaitu kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium, dan klorida. Selanjutnya, kelenjar keringat apokrin yaitu terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital, menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-keputihan, serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Berikutnya ada kelenjar palit, yaitu kelenjar palit ini terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan penghubung beberapa jaringan yang berhubungan dengan lapisan terakhir pada dermis. Lalu hipodermis ini mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan juga saraf-saraf yang berjalan dengan permukaan kulit. Hipodermis berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ di bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Hipodermis memiliki bagian-bagian yang lain yang terdapat pada lapisan tertutup, terdiri dari ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan kacang kuning. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Jayang Putri dengan NIM 22011187. Di sini saya akan melanjutkan materi struktur aksesoris kulit. Baik, pada struktur aksesoris kulit ini terdiri dari kuku, rambut, dan kelenjar pada kulit. Kelenjar ini berupa kelenjar keringat dan kelenjar minyak.
Nah, yang pertama itu pada rambut atau pilus, batang rambut ini merupakan struktur keratin keras yang dihasilkan oleh bangunan epitel berbentuk kantung, yaitu folikel rambut. Nah, di rambut ini ada folikel rambut. Nah, folikel rambut ini merupakan yang dikelilingi oleh pemadatan komponen fibrosa dermis. Nah, di antara komponen-komponen tersebut, dengan epitel folikel itu terdapat membran vitrea non-seluler yang merupakan membran basal sangat tebal dari lapisan luar epitel folikel ini yang disebut dengan sarung akar rambut luar. Nah, lapis-lapis konsentrik dari folikel ini merupakan sarung akar rambut dalam. Jadi ini memiliki 3 komponen. Itu yang pertama ada lapis Henle atau selapis sel gepeng yang melekat erat pada sel-sel paling dalam dari sarung akar rambut luar. Nah, yang kedua itu ada lapis Exley yang terdiri dari atas 2 atau 3 baris sel-sel gepeng. Dan yang ketiga ada kutikula sarung akar rambut dalam. Nah, yang kedua itu ada struktur rambut. Nah, struktur rambut ini terdiri dari medula rambut yang pertama. Nah, medula rambut ini itu terletak paling tengah. Biasanya itu dia terlihat lebih terang dari bagian lain. Sel-selnya itu berbentuk poliglobal, tersusun jarang satu sama lain. Di dalam sitoplasmanya itu dapat terlihat sedikit pigmen melanin. Nah, pigmen melanin ini juga menandai bahwa tidak semua rambut itu mempunyai medula. Lalu pada korteks rambut ini merupakan bagian terbesar rambut. Itu mengandung beberapa lapisan konsentrik yang terdiri atas sel panjang terkeratinisasi. Nah, melanin ini biasanya terjepit di antara dan di dalam sel-sel ini, sehingga ia dapat mewarnai rambut. Lalu pada kutikula rambut ini merupakan bagian paling luar dari akar rambut ini dan batang rambut. Nah, dia itu nantinya mengandung sel-sel paling tipis seperti sisik dengan ujung bebas ke arah ujung distal. Lalu ada pertumbuhan rambut. Nah, pada pertumbuhan rambut ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada lanugo. Nah, lanugo ini merupakan rambut yang tidak terpigmentasi. Jadi ia terbentuk pada fetus dalam 3 bulan kandungan terakhir. Nah, yang kedua ada velus. Velus ini yaitu menggantikan lanugo sewaktu fetus lahir. Strukturnya itu serupa, dia tidak terpigmentasi dan terdapat pada seluruh tubuh selain alis dan bulu mata. Lalu ada terminal hair. Nah, terminal hair ini yaitu struktur tebal, pangkang, kokoh dan terpigmentasi. Nah, dia itu menggantikan velus tumbuh khususnya itu pada saat pubertas. Lalu ada fase pertumbuhan rambut. Nah, pada fase pertumbuhan rambut ini ada anagen, katagen, dan telogen. Nah, pada anagen ini sel batang itu akan mendorong papila dermal yang nantinya akan membentuk epitel root seed yang itu nantinya juga membentuk matriks rambut, sehingga setelah epitel mati atau terkeratinisasi ia naik dan terdorong ke papila. Lalu pada katagen ini sel epitelial root seeds mulai apoptosis sehingga folikelnya itu mengecil atau menyusut dan terlepas dari papila dermal. Lalu ada telogen, merupakan tahap istirahat di mana folikel rambut ini sudah terlepas dari pegangannya atau papila dermal tadi. Nah, lalu ada fungsi rambut. Fungsi rambut ini itu menghindari abrasi, pelindung organ tertentu seperti otak dari radiasi dan suhu tinggi. Lalu ada fungsi vegetasi yaitu pada fibrase. Saya Diva Keshan India Putri dengan NIM 2201158 akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur aksesori kulit, yaitu pada bagian 2 ada kuku. Kuku merupakan lempeng yang membentuk pelindung pembungkus permukaan dorsal falang terakhir jaringan dan jari kaki. Berdasarkan struktur dan hubungan dengan dermis dan epidermis, pertumbuhan kuku terjadi sepanjang garis datar lengkung dan sedikit miring terhadap permukaan pada bagian proksimalnya. Kuku terdiri dari akar kuku di bagian proksimal dan badan kuku di bagian distal. Akar kuku dilapisi oleh kulit dan badan kuku merupakan bagian yang tampak dari kuku. Pada tepi lateral dan proksimal kuku dilapisi oleh lipatan kuku dan di bagian tepi perlekatan dengan lekuk kuku.
Anatomi kuku yang pertama ada nail root atau akar kuku, yaitu bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari. Yang kedua adalah nail plate atau badan kuku, yaitu bagian terbuka di atas jaringan lunak kulit pada ujung jari. Yang ketiga ada nail groove atau alur kuku, yaitu sisi kuku yang agak mencekung. Yang keempat ada eponychium, yaitu kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal. Yang kelima ada hyponychium, yaitu kulit yang ditutupi bagian kuku bebas. Dengan bertambahnya sel-sel baru dalam akar kuku menghasilkan geseran lambat lempeng kuku di atas dasar kuku. Laju pertumbuhan kuku rata-rata 0,5 mm per minggu. Pertumbuhan ini lebih pesat pada jari tangan daripada jari kaki, dan bila lempeng kuku dicabut paksa, asalkan matriksnya tidak rusak, kuku akan tumbuh kembali. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Septiani dengan NIM 2201175. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu yang pertama ada kelenjar keringat. Yaitu tiap kelenjar keringat itu terdiri atas pars secretoria dan ductus excretorius. Nah, kelenjar keringat ini juga terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar, dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit, membentuk pori-pori pada keringat. Nah, semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Untuk pars secretoria tadi, yaitu terdapat pada subkutis di bawah dermis. Nah, bentuknya tubular dengan bergelung-gelung ujungnya, tersusun oleh epitel kuboid atau silindris selapis. Terkadang juga selnya tampak vakuola dan butir-butir pigmen. Di antara dasar sel-sel sekretoris dan membran basal atau di luar sel epitel tampak sel-sel fusiform seperti otot-otot polos yang bercabang-cabang, yaitu dinamakan dengan sel myoepithelial yang diduga dapat berkontraksi untuk membantu pengeluaran keringat ke dalam ductus excretorius. Nah, dua sel yang berbeda ditemukan di dalam epitelnya, yaitu yang pertama ada sel utama atau disebut juga dengan terang. Nah, itu merupakan sel serosa dengan tinggi beragam, tergantung kegiatan kelenjarnya. Sitoplasmanya bervakuola dan mengandung bintik lemak dan kadang granula pigmen, kapiler, sekretori atau canaliculi intersel yang terdapat di antara sel-selnya. Nah, sel-selnya ini nanti akan mengeluarkan getah encer. Lalu selanjutnya ada sel-sel musigen atau gelap, bertebar di antara sel-sel serosa yang mempunyai RE granular yang luas dan granular sekretoris basofil yang nantinya akan menghasilkan glikoprotein mukoid. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada kelenjar minyak atau Sebaceae yang mana terletak di dalam dermis. Nah, umumnya beberapa kelenjar akan bermuara pada sebuah folikel rambut. Jika tidak, maka saluran keluarnya bermuara langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans penis, labiuminus, dan kelenjar tarsalis meiboom pada kelopak mata. Nah, kelenjar Sebaceae ini tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan juga tangan. Tiap kelenjar Sebaceae itu berkapsul jaringan ikat tipis. Nah, mereka juga berupa kelenjar alveolar atau sakular yang membuat lipid. Pada kebanyakan kelenjar, beberapa alveolus bermuara ke sebuah saluran keluar pendek lebar yang selanjutnya tercurah ke leher folikel rambut. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauziandra Viva dengan NIM 2201162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja fungsi-fungsi dari kulit, yaitu yang pertama ada kulit sebagai pelindung dan juga proteksi.
yang mana terutama pada lapisan tanduk yang berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan juga melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Kulit juga dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, serta juga menghalau rangsangan-rangsangan fisik seperti sinar UV. Yang kedua itu fungsi kulit sebagai penerima rangsangan, yaitu kulit ini sangat peka terhadap rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas, ataupun dingin, tekanan, rabaan, dan juga getaran. Nah, yang ketiga ini ada sebagai pengatur panas ataupun termoregulasi, yaitu kulit ini dapat mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan juga konstruksi pembuluh kapiler, serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi juga oleh saraf otonom. Tubuh yang sehat ini memiliki suhu tetap kira-kira 36,5 derajat Celcius. Nah, ketika terjadi perubahan pada suhu luar, maka darah dan kelenjar keringat akan mengadakan penyesuaian seperlunya di dalam fungsinya masing-masing. Nah, yang keempat itu ada kulit sebagai pengeluaran ataupun ekstresi, di mana kulit ini akan mengeluarkan zat-zat tertentu, yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori keringat, dengan membawa garam, iodium, dan juga zat kimia lainnya. Berikutnya yaitu kulit sebagai penyimpanan, yang dimana kulit ini dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Dan yang keenam ada penyerapan yang terbatas, yaitu kulit ini dapat menyerap zat-zat tertentu seperti zat yang larut di dalam lemak. Jadi penyerapan ini akan terjadi melalui muara kandung rambut dan juga akan masuk ke dalam saluran kelenjar palit. Jadi dia akan merembes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah. Kemudian akan disebarkan ke berbagai organ tubuh lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu kulit sebagai penunjang penampilan. Jadi ini terkait dengan kecantikan, di mana keadaan kulit yang tampak halus, putih dan juga bersih akan dapat menunjang penampilan. Dan fungsi lain dari kulit ini juga dapat mengekspresikan emosi seseorang, seperti kulit dapat memerah, pucat, maupun juga kontraksi otot penegak rambut. Sekian dari saya, lebih dan kurang